Bantu kakek menyeberang. Bocah ini mendadak diberi warisan dewa petir oleh nenek misterius. Petir melintas di matanya. Di rumah, bajunya mengecil. Saat angkat tangan, bajunya robek dan ototnya mendadak kekar penuh tenaga. Merasakan kekuatan petir, ia membuat palu khusus lalu mengujinya di pegunungan. Ia bersiap dan melempar palunya sekuat tenaga tanpa peduli sekitar. Layaknya dewa petir, Syama kemudian berpose memanggil kembali palu tersebut. Situasinya perlahan menjadi agak canggung. Mau tak mau, mereka mengikuti arah palu itu dan menemukannya di tepi sungai sejauh 3 kilo. Lemparannya jauh, tapi harus mengambilnya terus, ia pun malu. Penasaran, ia menemui nenek misterius itu lagi. Ia mengeluarkan palunya dan tanya kenapa tak bisa memanggilnya kembali. Nenek itu pun tersenyum. Namun demi melawan bangsa raksasa, nenek itu memberitahunya bahwa ada nyala api yang telah membara sejak zaman kuno hingga sekarang. Mungkin bisa membantumu untuk memperbaiki palu rusak ini. Pada saat itu juga, nenek itu tiba-tiba menyadari ada seseorang diam-diam mengawasi. Sudah. Nenek itu mendadak hilang dari pandangan Syama. Di rumah, adiknya belum pulang walau sudah larut. Ibunya bilang, adiknya dipanggil ayah kandungnya Weida. Syama pun berlari keluar, tak ingin adiknya menganggap si pencuri itu ayah. Sampai di sana, ia melihat api di rumah Weida yang terasa berkaitan dengannya. Lalu ia menemukan adiknya. Meski punya ayah kandung, Laoli tetap menganggap Syama kakaknya. Ia bahkan membocorkan rahasia. Nyonya Weida pergi membunuh nenek supermarket itu. Syama sadar penguping itu Nyonya Weida, tapi terlambat. Saat si nenek hendak ke gunung, Nyonya Weida menghadangnya. Karena lawan membawa ilmu kuno, si nenek mencium kalungnya, berubah jadi elang, dan terbang. Namun, Nyonya Weida tenang, lalu memanah menembus awan, hingga mengenai elang itu. Elang itu jatuh dan berubah wujud. Sisa tenaganya dipakai nenek tua menemui si kakek, memberikan kalungnya, dan minta bantuan melawan raksasa. Ia pun roboh. Saat Syama tiba, nenek itu meninggal dengan menyesal. Besoknya, adiknya membawa kabar mengejutkan. Ia mengaku dibangkitkan Weida dan mewarisi darah raksasa, sambil menggores telapak tangannya. Lukanya cepat pulih. Syama menangkap adiknya, dan bertanya soal keterlibatannya dengan raksasa. Adiknya meyakinkan ia selalu di pihak Syama. Syama teringat api di rumah Weida, mungkin api abadi dari nenek itu. Dibantu adiknya, mereka menyelinap ke sana. Namun saat Syama memanggang palu besinya di api, tak ada reaksi. Apa metodenya salah? Tiba-tiba Weida pulang dan Syama segera bersembunyi di balik pilar. Namun, saat Weida melihat palu mirip milik Thor, ia sadar putranya berkhianat. Syama pun muncul saat ia hendak bertindak. Kini, keduanya telah membangkitkan kekuatan dewa mereka. Weida tak berdaya dan mengusir mereka. Di sisi lain, si pria bermata satu memakai kalung si nenek. Ia merinding lalu berubah drastis. Ternyata, ia adalah sang pemimpin dewa, Odin. Atas panggilannya, para dewa kembali. Namun Odin menolak adik Syama karena ia dewa tipu daya. Darah Loki adalah darah raksasa. Di masa lalu ia selalu